Selamat datang di segmen baru yang bernama Bantu Paham. Di sini saya akan menjelaskan sesuatu dengan bahasa yang simpel dan mudah dipahami. Di video kali ini saya akan menjelaskan sesuatu yang sering kita dengar, yaitu kekuatan mata uang suatu negara. Mungkin ada yang masih bingung, bagaimana sih mata uang suatu negara itu bisa dikatakan kuat dan di sisi lain, mata uang negara lainnya dikatakan lemah. Bahasa paling simpelnya adalah mata uang suatu negara itu dikatakan kuat karena negara lain beramai-ramai menggunakan mata uang negara tersebut untuk melakukan transaksi internasional. Lalu bagaimana prosesnya? Sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu faktor ekonomi apa yang membuat suatu negara dikatakan kuat. Saya akan menganalogikan suatu negara maju ini dengan nama negara X. Yang pertama, misalnya, negara X adalah negara yang memiliki banyak perusahaan teknologi, bergerak di berbagai bidang, dan hak patennya banyak. Tentu hal ini akan membuat negara lain ingin bertransaksi dengan negara X. Yang kedua adalah inflasi yang rendah. Negara X memiliki inflasi yang cukup rendah. Ini akan menambah kepercayaan negara lain untuk bertransaksi. Bahasa simpelnya, buat apa bertransaksi? Menggunakan mata uang yang sifatnya fluktuatif. Secara logika, orang akan memilih mata uang yang lebih stabil. Yang ketiga adalah suku bunga yang tinggi. Suku bunga yang tinggi akan menarik investor untuk menyimpan uang di negara X karena mereka berpikir akan mendapatkan bunga yang tinggi jika menyimpan dalam mata uang negara X. Maka, investor akan menukarkan mata uang negara mereka menjadi mata uang negara X. Yang keempat adalah cadangan devisa. Cadangan devisa biasanya dalam bentuk emas, meskipun di dunia nyata bisa jadi bukan emas, mungkin hal lain. Tujuan dari cadangan devisa ini adalah jika negara X tiba-tiba bangkrut, maka negara X bisa menjual cadangan emasnya. Dengan bahasa sederhananya, cadangan devisa ini sebenarnya adalah jaminan suatu negara. Yang kelima adalah kepercayaan pasar. Jika negara X stabil secara ekonomi dan politik, tentu banyak negara lain ingin melakukan investasi di negara X. Kenapa politik bisa menjadi faktor kepercayaan pasar? Karena politik yang sering berubah-ubah, maka tidak mungkin investor akan menjadi takut untuk berinvestasi. Contoh sederhananya, jika ada perusahaan pembuat HP ingin membuat pabrik di sebuah kota, pabrik tersebut sepakat untuk membayar karyawan di kota tersebut sesuai dengan upah regional. Setelah pabrik dibuat, pemerintah membuat undang-undang untuk menaikkan upah regional di kota tersebut sebanyak 10% dalam waktu 6 bulan. Tentu perusahaan HP ini tidak siap untuk kenaikan sebesar itu. Itu adalah contoh sederhananya mengapa politik sangat berpengaruh pada investasi. Bayangkan ada sebuah negara bernama negara X, seperti analogi sebelumnya. Negara X ini memiliki banyak sumber daya, seperti minyak, emas, dan teknologi. Misalnya, negara X ini memiliki paten dan teknologi untuk teleportasi. Banyak negara yang tertarik untuk melakukan pembelian untuk teknologi teleportasi ini. Negara X tidak menginginkan transaksi menggunakan mata uang asing. Negara X menggunakan mata uangnya sendiri yang bernama Xcoin. Jika kondisinya seperti ini, maka permintaan Xcoin akan meningkat. Negara lain akan menukarkan mata uangnya dengan Xcoin, sedangkan jumlah Xcoin terbatas. Contoh sederhananya adalah seperti ini. Xcoin yang beredar adalah 10.000 Xcoin. Ada suatu negara, bernama negara ABC, ingin melakukan pembelian teknologi teleportasi dari negara X. Syarat untuk melakukan pembelian adalah menggunakan Xcoin. Lalu negara ABC melakukan pembelian mata uang sebanyak 2.500 Xcoin. 2.500 Xcoin berharga sama dengan 25.000 ton batu bara di negara ABC. Artinya, 1 Xcoin sama dengan 10 ton batu bara. Ada negara lain bernama negara DEF yang membeli mata uang Xcoin sebanyak 2.500 juga. Setahun kemudian, negara ABC ingin melakukan pembelian lagi sebanyak 1.000 Xcoin. Penjelasan sebelumnya, 1 Xcoin sama dengan 10 ton batu bara. Jumlah Xcoin yang dimiliki negara X saat ini adalah 5.000 Xcoin. Kali ini negara X meningkatkan nilai tukarnya menjadi 1 Xcoin sama dengan 20 ton batu bara dari negara ABC. Jadi, pembelian negara ABC
adalah 20.000 ton batu bara ditukar dengan 1.000 X-Coin. Dari analogi sebelumnya, nilai tukar X-Coin menguat terhadap negara ABC sebanyak 2 kali lipat. Proses inilah yang menyebabkan nilai X-Coin menjadi tinggi. Di dunia nyata, sebenarnya tidak sesederhana ini. Analogi sebelumnya saya buat agar semudah mungkin dicerna. Banyak faktor yang mempengaruhi kuatnya mata uang suatu negara. Walaupun dengan contoh yang lain, konsepnya kurang lebih akan sama seperti analogi tersebut. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika ada komentar atau tambahan mengenai video ini, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih.